Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 16 Februari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Yesus Sang Mesias. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setiap orang tentu mempunyai idola, termasuk kita masing-masing. Orang yang diidolakan pasti mempunyai sesuatu yang menarik, yang lebih dari orang-orang lain. Entah itu sikap, perkataan, atau cara hidup, atau gaya hidup yang mengagumkan. Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus itu dikagumi oleh para murid, oleh banyak orang, termasuk juga murid-muridnya. Maka untuk memastikan kekaguman mereka, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku menurut kamu? Bukan menurut orang." Markus bab 8 ayat 29. Siapakah aku menurut kamu? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seandainya Yesus juga bertanya kepada kita masing-masing, siapakah aku menurut kamu? Apa jawaban kita? Apakah kita dapat secara spontan mengatakan, engkaulah Mesias, engkaulah Guru, engkaulah Bapa, engkaulah Penyelamat, dan lain sebagainya? Jadi jawaban kita itu pasti harus didasarkan dari pengalaman rohani kita, pengalaman iman kita, pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Nah, perjumpaan dengan Kristus kita alami dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Ketika kita berjuang di dalam hidup kita, kita merasa bahwa kita tidak mampu mengatasi itu dengan kekuatan diri kita, tetapi ada kekuatan yang lain yang datang dalam diri kita, dan itu kita yakini sebagai pertolongan Kristus. Maka pengenalan kita akan Kristus itu semakin mendalam, melekat di dalam diri kita. Dengan pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita mempunyai suatu keyakinan, Yesus itu siapa untuk kita. Maka ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut kamu? Maka Petrus langsung menjawab, engkaulah Mesias. Kita tahu bahwa bagaimana sejarah hidup Petrus, ya. Tetapi Petrus mempunyai pengalaman iman, pengalaman rohani, bagaimana dia bergumul, bergaul dengan Yesus, sehingga ia mempunyai pengalaman Yesus itu sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Semoga kita pun juga mempunyai pengalaman yang sama. Seperti Petrus, ya mungkin sebutannya berbeda-beda. Yesus itu juru selamat, Yesus itu guru, Yesus Bapa, Yesus itu sahabat, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing, yang semuanya itu bermuara pada tadi pengenalan Yesus sebagai Allah Bapa, Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, ya, yang tadi mendampingi kita, menciptakan kita, memelihara kita, dan juga melanjutkan karya-karyanya bagi kehidupan kita manusia. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, demikian juga kita meyakini Kristus adalah Mesias. Maka kalau kita meyakini Yesus itu Mesias, Yesus itu Guru, Yesus itu Bapa, maka kehidupan kita, cara hidup kita itu mesti sama, mesti selaras dengan apa yang dihidupi oleh Kristus sendiri. Sama juga dengan tadi idola. Tiap orang mempunyai idola, maka biasanya kita hidup sesuai dengan idola yang kita idolakan, ya. Entah itu gaya hidup, cara hidup. Kalau Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih, maka itu menjadi idola kita. Nah, hendaklah kita juga dalam hidup kita selalu berbelas kasih. Walaupun secara manusiawi kadang-kadang kita juga mengalami sikap-sikap manusiawi. Kadang-kadang membenci, kadang-kadang cuek, kadang-kadang tidak peduli. Tetapi
Yang mesti hidup adalah tadi semangat Kristus di dalam diri kita, yang kita idolakan sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Bapa, sebagai Guru. Maka itulah yang kita hidupi, bagaimana itu terwujud di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu mengidolakan Yesus, sekaligus kita mewujud nyatakan sikap-sikap Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.